Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan versus Inter menang 2-1, Nerazzurri juara Liga Italia 2023-2024. Duel AC Milan versus Inter Milan digelar di San Siro. Inter unggul 1-0 di menit ke-18 lewat gol Francesco Acerbi. Marcus Thuram menggandakan keunggulan Inter di menit ke-49. He can hit them from there. Fikayo Tomori memperkecil kedudukan di menit ke-80. Back across and Gabbia in it goes. Skor 1-2 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Inter kukuh di puncak klasemen dengan 86 poin dan memastikan mereka meraih gelar Serie A musim 2023-2024. Selamat Inter Milan 2 bintang usai sahabat Scudetto ke-20. Inter Milan mengunci gelar Liga Italia 2023-2024. Itu menjadi titel Scudetto ke-20 si ular dalam sejarah dan membuatnya berhak menyematkan 2 bintang emas. Nerazzurri kini menjadi tim tersukses kedua di Serie A setelah Juventus yang punya 36 titel. Inter Milan kunci Scudetto dengan penuh gaya. Bukan cuma mengunci titel dengan penuh gengsi di laga derby, Inter juga melanjutkan catatan impresifnya di laga melawan Milan. Mereka sudah menyapu bersih 6 pertemuan terakhir kontra Milan di semua ajang. Sebuah rangkaian yang dimulai pada 18 Januari 2023. Dalam rangkaian itu, Inter mencetak total 14 gol dan cuma kemasukan 2 kali. Ini menegaskan dominasi Nerazzurri atas sang rival sekota. Raih Scudetto, Inter ukir sejarah. Inter Milan berhasil menjuarai Serie A musim 2023-2024 setelah mengalahkan AC Milan. Seiring dengan itu, Inter sukses mencetak sejarah baru, di mana Inter Milan adalah tim pertama yang memenangi Scudetto pada laga Derby Milan atau Derby della Madonnina dalam sejarah Serie A sejak musim 1929-1930. Selain itu, Inter memenangi Scudetto dengan 5 pertandingan tersisa. Mereka adalah satu-satunya tim yang mampu melakukannya 2 kali dalam sejarah kompetisi Liga Italia. Sebelumnya, Inter menorehkan hal serupa pada musim 2006-2007. Kalimat pertama Inzaghi setelah Inter Milan meraih Scudetto musim ini. Keberhasilan Inter Milan meraih Scudetto membuat Simone Inzaghi merasa bangga. Simone Inzaghi merasa Inter Milan layak menjadi peras Scudetto musim ini. Ini luar biasa, kita buat hal yang menakjubkan. Banyak orang berperan dalam kesuksesan ini. Setelah ini, saya akan merayakan bersama keluarga saya, kata Inzaghi dilansir melalui Football Italia. Adapun atas raihan gelar ini menjadikan Simone Inzaghi sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Inter Milan. Ia telah memenangkan 6 trofi sejak duduk di bangku pelatih pada Juni 2021 lalu. Roma versus Bologna menang 3-1, Rosso Blu nyaman di 4 besar. Bermain di Olimpico, Bologna membuat publik tuan rumah terdiam di menit ke-14 lewat gol Oussama El Azzouzi. Pull back on the volley. Joshua Zirkzee menggandakan keunggulan Bologna di menit ke-45. Zirkzee, this could be brilliant. Sardar Azmoun memperkecil kedudukan di menit ke-55. That's a good-looking cross to Azmoun and Skurup. Bologna kembali menjauh lewat gol Alexis Saelemaekers di menit ke-65. Makers to finish it. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Hasil ini membuat tim asuhan Thiago Motta nyaman di peringkat keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 62 poin.
Fabio Cannavaro kembali ke Serie A resmi latih Udinese. Fabio Cannavaro resmi diumumkan sebagai pelatih baru Udinese. Ia ditugaskan membawa Le Zebrete bertahan di Serie A musim depan. Ia punya 6 laga untuk memastikan Udinese tetap berada di Serie A selama 30 tahun beruntun. Mampukah ex-kapten timnas Italia ini menunaikan tugasnya? Sebuah firasat, nasib Ten Hag sudah ditetapkan oleh MU. Masa depan Erik Ten Hag masih penuh tanda tanya di Manchester United. Penyerang legendaris Inggris Alan Shearer punya firasat nasibnya sudah ditetapkan klub. Hal itu diungkapkan Shearer selepas MU susah payah mencapai final Piala FA. Penampilan tak meyakinkan MU itu menguatkan desakan mencopot Erik Ten Hag. Gol Yamal dianulir, Presiden Barcelona tuntut El Clasico diulang. Dianulirnya gol Yamal membuat geram Barcelona. Juan Laporta bahkan mendesak pertandingan ulang karena menilai timnya dirugikan oleh keputusan yang keliru dari wasit dan VAR. Sekilas bola tendangan Yamal sudah sepenuhnya masuk ke dalam gawang sebelum dihalau Andri Lunin. Liga Spanyol tidak menerapkan teknologi garis gawang sehingga keputusan pada akhirnya ditentukan melalui pertimbangan VAR. Indonesia sudah separuh jalan untuk capai target di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyebut timnya sudah separuh jalan untuk meraih target di Piala Asia U23 2024. Ia punya target pribadi meloloskan Indonesia ke Paris 2024. Hal itu bisa tercapai jika Indonesia minimal meraih peringkat ketiga Piala Asia U23 atau menjadi tim peringkat keempat lalu memainkan laga playoff melawan wakil Afrika. Perempat final Piala Asia U23 2024, Korea Selatan versus Indonesia. Indonesia dipastikan berjumpa Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian ini diperoleh usai Taeguk Warriors mengalahkan Jepang dalam laga terakhir penyisian Grup B. Arsenal kejar lagi Dusan Vlahovic di musim panas 2024. Klub Premier League Arsenal dilaporkan masih menaruh minat yang besar pada Dusan Vlahovic. Mereka akan mencoba merekrut striker Juventus itu di musim panas nanti. Menukil laporan Tuttosport, Arsenal memutuskan untuk kembali mengejar tanda tangan Vlahovic karena kebutuhan mendesak. Di musim 2023-2024 ini, performa Gabriel Jesus menurun drastis. Sang striker juga kerap mengalami cedera sehingga ia minim kontribusi untuk Arsenal. Soal pengganti Salah, Liverpool pilih Federico Chiesa. Saga pengganti Mohamed Salah di skuad Liverpool berlanjut. Terbaru, The Reds memutuskan untuk merekrut Federico Chiesa untuk menggantikan sang winger. Dilansir Tuttosport, Juventus terkesan dengan penampilan Chiesa selama di Juventus. Sang winger menunjukkan penampilan yang ciamik di lini serang si Nyonya tua. Ia mampu mencetak gol dan juga gemar membuat assist. Pemain timnas Italia ini diyakini akan memberikan dimensi baru dalam lini serang Liverpool. Jadi The Reds berminat pada jasanya. Manchester City jual Jack Grealish di musim panas 2024. Karir Jack Grealish di Manchester City nampaknya tidak akan berlanjut di musim depan. The Citizen dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk menjual sang pemain di musim panas nanti. Dilansir Football Insider, manajemen dan tim pelatih Manchester City kecewa dengan penampilan sang winger. Sejak ia bergabung, penampilannya relatif angin-anginan. Ia kesulitan untuk memberikan kontribusi yang maksimal di skuad City. Keputusan sudah bulat, Thiago Silva tinggalkan Chelsea akhir musim ini.
Dengan keputusannya sudah bulat, bek veteran asal Brazil Thiago Silva akhirnya memutuskan meninggalkan Chelsea di akhir musim 2023-2024. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Romano juga memberikan gambaran destinasi berikutnya bagi bek berusia 39 tahun tersebut. Silva diyakini tertarik untuk pulang ke kampung halamannya di Brazil guna bermain dengan klub masa kecilnya Fluminense. Pangeran Bernabeu sebut Jude Bellingham bisa jadi legenda Real Madrid. Mantan pegawai Real Madrid Raul Gonzalez memprediksi Jude Bellingham akan menjadi legenda Los Blancos menyusul performa pemain asal Inggris ini bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Bellingham adalah pemain yang paling membuat saya terkesan, mengingat betapa mudanya dia, ujar Raul Gonzalez. Dia juga menyatu dengan baik dengan para pemain lainnya, dan itulah mengapa dia akan menjadi istimewa di masa mendatang. Saya yakin dia akan menjadi legenda di Real Madrid untuk waktu yang sangat lama. Lanjutnya, jumpa Madrid, Harry Kane siap bungkam Bellingham. Harry Kane akan berhadapan dengan Jude Bellingham ketika Bayern Munich dan Real Madrid berhadapan di semifinal Liga Champions. Ini akan jadi kali pertama kedua pemain saling menantang di semifinal. Meski teman satu tim di timnas Inggris, striker Bayern Munich tersebut menegaskan tak akan memandang Bellingham sebagai kawan ketika kick-off dimulai. Bellingham jelas menjalani musim yang luar biasa. Dia adalah pemain berkelas, jadi tentu saja saya ikut bahagia untuknya. Tetapi ini akan jadi pertandingan sengit melawan timnya, tutur Kane, dilansir dari Bavarian Football Works. Fans Madrid dukung Xavi tetap di Barca. Fans Real Madrid bersenang-senang selepas kemenangan El Clasico 3-2 atas Barcelona. Mereka ramai-ramai bersorak riang memberi dukungan pada Xavi agar bertahan di Barcelona seterusnya. Tentu saja, dukungan ini adalah bentuk sarkastik alias olok-olokan fans Madrid kepada Barca yang tampil tidak memuaskan di bawahan Xavi sepanjang musim ini. Fans Madrid di luar Stadion Santiago Bernabeu dengan penuh sukacita meneriakan, "Xavi stay, Xavi stay, Xavi stay." Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!